Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa terbaik. Seperti apa puasa yang terbaik? Puasa yang terbaik tentunya adalah puasa yang sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh alam semesta untuk menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Sampai-sampai orang-orang musyrikin yang mencaci maki kaum muslimin, yang menghina kaum muslimin, yang mengintimidasi kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, musuh-musuh kaum muslimin, mereka tahu bahwa kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi, setiap gerak-gerik mereka diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Kami mendengar bahwa Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu. Sampai pada saat kalian buang hajat. Ini maksudnya kurang ajar ya. Sampai kalian buang hajat aja harus diajarkan. Mereka kurang ajar sama kaum muslimin. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari, ikhwan, dia menanggapi celaan tersebut dengan memahaminya sebagai sebuah pujian. Ya, betapa mulianya seseorang. Pada saat urusan-urusan kehidupannya yang besar maupun yang kecil, semuanya lewat arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau mengatakan ajal, qad 'allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-qira'ah. Benar bahwa Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai pada saat kami buang hajat. Kami dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat, dan kami diperintahkan untuk beristijmar dengan 3 batu atau lebih. Ya, ini perkara mungkin remeh. Tapi ini adalah hukum dari Islam yang ternyata kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata itu membawa kemaslahatan yang sangat besar. Kemaslahatan yang sangat besar. Baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga untuk bisa bayangkan, masalah buang hajat aja diatur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Sehingga ini merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Bahwa seorang muslim tidak mungkin kehilangan arah. Tidak mungkin. Seumur hidupnya. Dalam perkara apapun. Dalam urusan dia berbisnis. Dalam urusan dia belajar. Dalam urusan dia berumah tangga. Dalam urusan dia mendidik anak. Dia sebagai anak harus seperti apa kepada orang tuanya. Semuanya betul-betul terang, benderang, gamblang. Arahannya sudah jelas. Bahkan 3 bulan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi SAW berkhutbah di hadapan 100.000 para sahabat lebih. Di Padang Arafah ketika itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda. Sesungguhnya aku akan meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang dan tidak ada yang tersesat kecuali orang yang celaka. Tidak ada, orang yang tersesat adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena Islam sudah sangat jelas. Bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa sunnah Nabi SAW itu lebih terang daripada matahari. Sunnah Rasulullah SAW lebih terang daripada matahari. Apa dalilnya? Dalil yang Nabi SAW sampaikan tadi. Lailuha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang, malamnya bagaikan siang. Gak ada istilah malam dalam sunnah. Gak ada istilah malam dalam beragama. Semuanya siang, semuanya terang benderang, jelas. Kalau matahari menerangi sebagian belahan bumi, ya, akan tapi dia tidak bisa menerangi belahan bumi yang lain. Tapi sunnah tidak demikian. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang, tidak ada yang
tersesat kecuali orang yang celaka. Ya, begitu juga dalam perihal puasa. Puasa, ya ikhwan, disebut dalam bahasa Arab dengan kata as-siyam atau as-saum. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan kata as-siyam atau as-saum. Secara bahasa artinya adalah menahan. Secara bahasa artinya adalah menahan. Ya, menahan secara umum, baik menahan dari makan, dari bicara, dari minum, apapun. Intinya arti dari as-saum atau as-siyam adalah menahan. Oleh karena itu dalam surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya." Pada saat Maryam melahirkan Isa dalam kondisi tanpa suami, tentu di situ bakal banyak pertanyaan dari masyarakat. Allah memberikan arahan kepada Maryam. Setelah dia melahirkan, kata Allah, kalau engkau bertemu dengan seseorang, maka katakan kepadanya, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah untuk melakukan saum. Sehingga aku tidak akan berbicara pada hari ini. Aku tidak akan berbicara pada hari ini. Apa arti saum di sini? Menahan dari apa? Menahan dari bicara. Paham itu ya? Sehingga ini adalah definisi saum secara bahasa. Adapun secara syariat atau secara istilah syariat, arti dari saum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri, beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam definisi ini sangat penting disebutkan di awalnya beribadah kepada Allah. Sangat penting disebutkan di awalnya beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ternyata ada orang-orang yang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi niatnya bukan untuk beribadah. Paham itu ya? Bagian orang mau operasi tertentu misalnya, nggak boleh makan selama 12 jam. Subhanallah dia nggak makan, nggak minum juga. Nggak melakukan pembatal-pembatal puasa. Dari mulai dia bangun tidur sampai matahari itu terbenam. Apakah dikatakan bahwa orang ini berpuasa? Puasa nggak berarti orang ini? Kenapa tidak berpuasa? Niatnya bukan untuk beribadah. Sehingga definisi puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa ya kawan, di bulan Ramadan adalah kewajiban yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 pondasi keislaman seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khams. Sesungguhnya agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, berhaji. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW memberikan sebuah analogi bahwa Islam itu sebuah bangunan. Islam sebuah bangunan. Dan pondasinya adalah rukun Islam yang 5. Dan kita tahu bahwa semakin bangunan itu besar dan tinggi, maka dia membutuhkan pondasi yang kuat. Semakin kuat pondasinya, maka Islamnya akan semakin kokoh. Dan sebaliknya, kalau pondasinya saja sudah rapuh, ringkih, lemah, maka bangunannya akan ambruk. Makanya dalam kehidupan kita sebagai muslim, yang wajib kita perhatikan pertama kali adalah 5 perkara tadi. Syahadat, tauhid,
sunnah, bagaimana mengikuti Nabi SAW, karena itu adalah konsekuensi dari bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat bagi orang-orang yang memiliki harta, keempat adalah puasa, dan kelima adalah haji. Ini fondasi keislaman kita. Kalau yang 5 ini dijaga dengan baik, maka Islam kita akan baik. Sehingga bayangkan puasa masuk dari kategori fondasi Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa dan hukumnya wajib dan harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan tentang bahaya orang yang meninggalkan puasa. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi SAW bercerita, suatu saat aku pernah tidur, kemudian ada malaikat yang mengajakku untuk pergi ke suatu tempat. Pada saat aku diajak ke tempat tersebut, tiba-tiba aku mendapati ada gunung yang sangat terjal. Malaikat ini menaiki gunung tersebut, dan aku merasa kesulitan untuk naik ke gunung tersebut. Kata malaikat, "Inna sanusahhiluhu lak." Aku akan memudahkan agar engkau bisa naik ke atas. Akhirnya dibantu oleh malaikat tadi, Nabi SAW naik ke atas gunung. Sehingga kata Nabi SAW, aku pun berada di dataran paling tinggi di gunung tersebut. Dan ini mimpinya siapa? Mimpinya Rasul SAW. Dan mimpinya Rasul SAW adalah wahyu. Mimpinya Rasul SAW adalah wahyu. Ya, tidak sama seperti mimpi kita. Dan ini khusus buat siapa? Buat Nabi SAW. Untuk jangan tidur nanti kemudian ngimpi dapat wahyu. Bilangnya ya, padahal ngimpi. Tapi mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Kemudian kata Nabi SAW, aku mendengar suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras. Aku mendengar suara yang sangat keras. Kemudian aku bertanya kepada malaikat yang mengantarku, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Qalu hadza iwa'u ahlin nar. Sesungguhnya suara itu adalah teriakan para penghuni neraka. Kemudian kata Nabi SAW, aku pun pergi bersama malaikat tersebut, diajak untuk melihat penghuni neraka yang sedang diazab. Fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Tiba-tiba aku melihat ada orang-orang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan di pinggir kedua pipi, kedua bibirnya itu robek sampai belakang dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Bayangkan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku pun bertanya, siapa mereka? Apa yang telah mereka lakukan di dunia? Kata malaikat tersebut, haula'il ladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datangnya waktu maghrib. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datang di waktu maghrib. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, bayangkan ini adalah hukuman azab untuk siapa? Bukan yang gak puasa. Dia puasa, tapi berbukanya sebelum maghrib. Maka bagaimana keadaannya orang yang sama sekali tidak berpuasa? Sengaja dia tidak berpuasa, sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka tentu azabnya akan lebih daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga hadis ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita betapa berbahayanya orang-orang yang lalai untuk tidak berpuasa. Sehingga jangan pernah terbesit di pikiran kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita punya istri, punya anak, kasih tahu mereka bahwa kewajiban mereka adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita punya sahabat-sahabat, teman-teman, ya, dan kita tahu bahwa di antara mereka ada yang lalai untuk berpuasa, kasih tahu hadis ini. Ya, lihat betapa berbahayanya orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Ya, tadi kita sampaikan bahwa puasa itu adalah rukun Islam, bahkan yang meninggalkannya, yang mendapatkan dosa yang sangat besar, bahkan ancaman yang sangat berat.
Maka siapa orang-orang yang wajib untuk berpuasa? Ada 6 syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah muslim. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah baligh. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah mukim. Yang keempat adalah mukim. Yang keempat adalah mukim. Yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Dan yang keenam, tidak ada penghalang puasa. Yang keenam, tidak ada penghalang puasa. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Diulang lagi, silahkan akhi. Siapa nama antum? Abu Bilal, silahkan Abu Bilal. Betul? Mumtaz. Ada yang tahu apa arti mukim? Angkat tangan. Silakan. Tidak sedang bersafar. Itu arti dari mukim. Ada yang tahu apa itu tidak ada penghalang puasa? Apa penghalang puasa? Silakan akhi. Siapa nama antum? Afwan. Bazgar. Apa penghalang puasa akhi? Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Silakan Pak. Siapa namanya Pak? Aryo. Arif. Silakan Pak Arif. Dan haid dan apa Pak? Ada saudaranya haid Pak. Saudara dekat. Nifas betul. Tidak sedang haid dan nifas. Ya. Kalau ibu-ibu, akhwat bisa pura-pura Pak. Gak puasa, makan. Kenapa gak puasa? Lagi haid. Padahal gak haid. Jadi bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Ya, makan di warteg, bapak nggak puasa ini, kebetulan saya lagi datang bulan. Ya, nggak bisa pura-pura ya. Baik, sehingga ini adalah 6 syarat wajib puasa. 6 syarat wajib puasa. Ya Pak. Kita akan rincikan, insya Allah. Ya, kita akan rincikan. Baik, ini adalah 6 syarat wajib puasa, kita akan rinci satu persatu. Yang pertama adalah muslim. Kalau orang kafir, maka tidak wajib untuk berpuasa. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia akan diazab dengan rincian perintah Allah. Dia akan diazab dengan rincian perintah Allah. Tapi tidak diwajibkan karena dia bukan orang muslim. Ya, sehingga tidak akan diterima ya dari seorang yang kafir jika dia melakukan amal ibadah seluruhnya, bukan hanya berpuasa. Ya, dan ini terkadang kita dapatkan ya. Saya pernah dapat pertanyaan, ada orang bilang bahwa dia pacaran sama non-muslim. Allah, ini pacarannya aja udah kacau. Ya. Ternyata pacarnya nemenin. Dia kafir jadi ikut puasa, ini dapat pahala nggak Ustaz? Nggak usah ngomong masalah puasanya. Antum ngapain pacaran? Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa itu nggak diterima. Ya, bahkan ada juga sebagian teman tanya ya, bahwa pada saat Idul Adha, jadi teman-teman kantornya itu pada berkurban, kemudian ada salah satu dari teman kantornya Nasrani, ingin ikut berkurban. Ingin ikut berkurban, beli kambing juga, kemudian ikut nyembelih juga. Ya. Maka boleh atau tidak, tentu jika itu adalah sebagai hadiah, dagingnya diberikan kepada kita, ya maka nggak masalah. Sebagaimana Nabi SAW, ada orang Yahudi yang memberikan daging matang kepada Nabi SAW, diterima sama Nabi. Diterima sama Nabi SAW, nggak masalah. Tapi kalau maksudnya adalah dia ikut dalam berkurban, maka itu tidak bermanfaat baginya. Sampai dia menyebutkan 2 kalimat syahadat. Ya, makanya saya bilang juga ke teman saya, bilang aja boleh ikutan sama kita, tapi ada passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo ikut kurban sama kita. Ya. Baik, intinya itu adalah yang pertama, ya, harus muslim. Kemudian yang kedua adalah baligh. Adalah baligh.
Jadi puasa bagi anak kecil yang belum balik tidaklah diwajibkan. Akan tetapi, jika ia berpuasa, maka sah puasanya. Dia dapat pahala. Sah puasanya dan dia dapat ya. Kalau dia berpuasa, maka dia mendapatkan pahala. Sehingga orang tua ya punya kewajiban untuk mendidik anaknya di atas agama. Sehingga jangan sampai kemudian si anak ini nggak kenal sama puasa sama sekali. Jangan. Tiba-tiba balik, tiba-tiba wajib puasa. Dan nggak pernah puasa sebelumnya. Ini tidak layak. Ya, jadi orang tua hendaknya melatih anak-anaknya untuk berpuasa pada saat mereka mampu untuk berpuasa. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu udah dilatih untuk berpuasa. Dan jangan pernah merubah syariat puasa. Biasanya orang tua ini suka merubah syariat. Puasa untuk orang-orang balik sampai maghrib. Tapi khusus anak kecil sampai kapan? Sampai zuhur. Ya anak-anakku kalau sudah azan zuhur kalian boleh berbuka puasa. Ini namanya ngerubah syariat Pak. Dan kita nggak boleh merubah syariat Islam. Sehingga kita jelaskan seutuhnya oleh anak-anak kita. Kita didik mereka dengan apa adanya. Bahwa yang namanya puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampai waktu maghrib. Tapi kalau kamu belum siap, kamu belum mampu, ya kamu nggak kuat, boleh kamu berbuka. Boleh kamu berbuka. Nggak apa-apa, antum ajarkan. Untuk hari ini, kalau memang kamu nggak kuat, boleh nanti zuhur kamu buka. Untuk kedepannya mungkin asar, ya. Tapi jangan sampai kemudian ini jadi syariat baru ya. Apalagi antum jelaskan dengan dalil-dalil, ya. Maka tentu itu tidak benar. Sehingga perlu dipahami bahwa mendidik anak untuk berpuasa itu sangat penting. Jangan sampai kemudian saat dia balik, dia kesulitan untuk berpuasa. Ya, sehingga syarat wajibnya puasa adalah balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Yang ketiga adalah berakal. Maka orang yang kehilangan akal, entah karena gila, ya atau sebab-sebab lain, ya dia kondisinya misalnya sakit, kemudian koma, ya tidak sadarkan dirinya, maka tidak diwajibkan baginya puasa, gugur baginya kewajiban puasa. Kemudian yang keempat adalah mukim. Syarat yang keempat adalah mukim. Yaitu tidak dalam keadaan safar. Yaitu tidak dalam keadaan safar. Dan ini merupakan kemudahan dari Islam. Bahwa Islam memberikan kemudahan bagi kita semua. Kalau kita sedang bersafar, kita boleh untuk berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa di hari-hari yang lain. Sehingga para ulama mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 184 adalah dalil yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang tidak berpuasa pada saat dia sedang bersafar. Ya bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka bercerita, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasumu shaim wa yuftirul muftir fala ya'ibu ba'duna ala ba'din. Sesungguhnya kami pernah bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain dalam kondisi Ramadan. Dalam kondisi Ramadan. Maka di antara kita ada yang berpuasa, di antara kita juga ada yang tidak berpuasa. Dan tidak ada yang menyalahkan di antara mereka. Jadi boleh puasa, boleh tidak. Ini merupakan pilihan. Dan ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini. Karena ada pendapat dari Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau mengatakan bahwa orang yang sedang bersafar wajib untuk berbuka. Gak boleh berpuasa. Karena Ibnu Hazm ini memiliki mazhab apa? Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah ini sangat melihat kepada konteks ayat atau hadis.
Ya, sangat melihat kepada konteks ayat atau hadits, sehingga ia pun ya kata sebagaimana dijelaskan oleh para ulama keliru dalam masalah ini. Ya, sehingga boleh seseorang itu berpuasa, boleh juga tidak. Ya, bahkan dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Aisyah bercerita, ada seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Hamzah bin Amr al-Aslami ini sahabat Nabi yang sering sekali berpuasa, rajin puasa, dan memiliki kekuatan di tubuhnya untuk berpuasa. Maka dia bertanya kepada Nabi, "A'asumu fis safar?" Wahai Rasul, bolehkah aku berpuasa pada saat aku safar? Apa kata Nabi SAW? "In syi'ta fasum wa in syi'ta aftir." Kalau engkau berkehendak berpuasa, silahkan berpuasa. Dan kalau engkau berkehendak untuk tidak berpuasa, silahkan tidak berpuasa. Bayangkan. Ini jawaban dari siapa? Rasulullah SAW. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh memilih apakah dia mau berpuasa atau tidak berpuasa. Ya. Baik. Kemudian ada 3 keadaan, ikhwan. Orang yang berpuasa saat safar. Ada 3 keadaan dan hukum orang yang berpuasa dan dia dalam kondisi safar. Yang pertama adalah jika berpuasa saat safar menjadikannya mendapatkan mudarat. Jika berpuasa saat safar menjadikannya mendapat mudarat. Tadi kita sebutkan ya, hukum asalnya itu boleh tidak berpuasa, boleh juga berpuasa. Jelas tadi dalilnya, bahwa Nabi memberikan pilihan. Mau puasa boleh, mau tidak puasa juga boleh. Nah, tapi sekarang ada kondisi di mana seseorang, kalau dia bersafar dan kondisinya berpuasa, itu akan memberikan mudarat kepadanya. Dan kita tahu ya, apalagi bulan Ramadan, kebiasaan kaum muslimin di Indonesia itu mereka melakukan safar. Banyak di antara mereka yang mudik. Dan kita lihat ya, sebagian mudiknya naik motor. Padahal ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari Jakarta naik motor. Ini mungkin bagi banyak orang ini sangat memberikan mudarat kepadanya. Capek, letih, ya dia haus. Nah, kondisi yang seperti ini, jika dia mendapatkan mudarat dengan puasanya, maka hukum puasanya adalah haram. Hukum puasanya adalah haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabat bercerita, pernah kita bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, dan pada saat itu kita sedang melakukan Fathu Makkah. Antum tahu Fathu Makkah? Apa itu Fathu Makkah? Penaklukan kota Makkah. Itu dilakukan di bulan Ramadan, ya kawan. Bayangkan. Nabi SAW perang menaklukkan kota Makkah di bulan Ramadan. Bahkan perang Badar juga dilakukan di bulan Ramadan. Kalau kita bulan Ramadan ngapain? Tidur-tiduran di rumah. Kenapa lagi puasa soalnya? Nabi berperang. Jabir bin Abdullah mengatakan, pada saat kita keluar menuju Makkah, ketika kita sampai di satu daerah bernama Qura'ul Ghamim, orang-orang semuanya berpuasa. Tiba-tiba Nabi SAW mengambil air di satu bejana, kemudian Nabi SAW berdiri di atas tunggangannya. Dilihat oleh semua sahabat. Kemudian Nabi SAW minum, membatalkan puasanya. Lihat, Nabi SAW ingin mengajarkan kepada sahabatnya bahwa dalam kondisi seperti ini, seorang itu boleh untuk berbuka. Apalagi bagi orang-orang yang letih, capek, memberikan mudarat kepadanya, maka dia harus berbuka. Minum Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Maka setelah minum, para sahabat pun minum, berbuka. Satu di antara mereka berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, inna ba'dhan nas qad sham." Sesungguhnya sebagian orang tetap bersikeras ingin berpuasa. Apa kata Nabi? Ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Itu bayangkan, puasa tapi dibilang maksiat sama Nabi SAW. Kenapa? Kata para ulama, karena mereka mendapatkan keadaan yang sangat sulit. Memberikan mudarat kepada diri mereka. Sehingga mereka bermaksiat karena hal tersebut. Bukan karena puasanya. Kemudian dalam hadis lain. Nabi SAW sedang bersafar.
dengan sahabat-sahabatnya dalam kondisi berpuasa. Tiba-tiba ada seseorang, ya, dia terjatuh, kemudian orang-orang berkerumun di sekitarnya sambil menadahkan pakaian-pakaian mereka. Maksudnya biar orang ini gak kepanasan. Nabi SAW tanya, si fulan itu kenapa? Apa kata para sahabat? Sesungguhnya dia berpuasa, wahai Rasul. Sesungguhnya dia berpuasa. Apa kata Nabi? Laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam kondisi memberikan mudarat kepada diri sendiri. Jadi ini adalah keadaan yang pertama. Jika berpuasa menjadikannya mendapatkan mudarat, maka hukum berpuasa pada keadaan ini adalah apa tadi? Haram. Keadaan yang kedua, jika keberatan untuk berpuasa, tapi tidak memberikan mudarat. Ya. Keberatan untuk berpuasa sekali lagi, tapi tidak memberikan mudarat. Dan berbuka itu lebih mudah baginya. Paham antum kondisinya ya? Dia safar nyetir dari Jakarta ke Surabaya. Toyib, capek gak tuh kira-kira? Tergantung mobilnya ya. Al-muhim intinya capek. Ya, mungkin mobil-mobil lama mungkin capek. Apalagi yang manual ya, capek banget. Nah berat baginya, tapi gak memberikan mudarat. Gak menjadikan dia sakit, gak menjadikan dia pingsan. Dia masih mampu untuk menyelesaikan, tapi berat. Kalau dia berbuka, itu akan menjadikan dia lebih mudah untuk bersafar. Kondisi yang seperti ini, mana yang lebih afdal? Berbuka atau tetap berpuasa? Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih afdal adalah berbuka. Yang lebih afdal adalah berbuka. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah. Ini adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, dan keringanan dari Allah ini disunnahkan bagi kita untuk mengambil keringanan tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis berkaitan dengan masalah ini, kata Nabi, alaikum birukhsatillahi allati rakhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan yang Allah berikan untuk kalian. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai pada saat hamba-hambanya mengambil keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Ya gak apa-apa, buka aja. Ya, karena kondisinya dia lebih mudah berbuka daripada tetap berpuasa. Kemudian kondisi yang ketiga adalah bahwa berpuasa tidak menyulitkan sama sekali. Sehingga keadaannya sama antara puasa atau berbuka. Dia sekarang bersafar, ya tapi pada saat dia berpuasa di safar ini, itu nggak menyulitkan sama sekali. Nggak ada mudarat, tidak memberatkan, sehingga sama keadaannya antara puasa atau tidak berpuasa. Ya, contoh antum tinggal di Jakarta Timur, kemudian antum ada agenda pergi ke Semarang. Dan di Semarangnya juga dekat sama bandara lagi. Antum terbang dari Halim ke Semarang, selesai urusan sejam 2 jam kembali lagi naik pesawat. Ini mudah atau tidak? Mudah. Antum puasa atau enggak mungkin gak ada bedanya sama sekali. Baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, mana yang lebih baik? Apakah berpuasa atau dia berbuka? Nah, dan para ulama sepakat ya, bahwa safar tetaplah safar. Karena sebagian orang zaman sekarang mereka suka berubah-ubah hukum safar. Kalau naik pesawat, berarti bukan safar. Tetap safar. Karena yang jadi tolak ukurnya adalah kilometer. Ya, sebagian ulama menetapkan sebagai 80 sampai 85 kilometer sebagai jarak safar. Walaupun ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa jarak safar adalah urf, kebiasaan masyarakat. Kalau dikatakan safar maka itu safar, walaupun belum 85 kilometer. Intinya adalah bahwa dari Jakarta ke Semarang safar, padahal di pesawat cuma 1 jam. Apalagi antum tinggal di Jakarta Timur.
Di daerah Halim lagi tinggalnya. Nah, mana yang lebih baik? Apakah lebih baik dia puasa atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya ulama beneran ya. Sebagaimana antum para ulama berbeda pendapat, ternyata para ulama terdahulu juga berbeda pendapat. Akan tapi yang sahih, pendapat yang benar, yang rajih adalah bahwa yang terbaik adalah berpuasa. Yang terbaik adalah berpuasa. Kenapa demikian? Alasan yang pertama, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Darda pernah bercerita, kami pernah bersafar bersama Nabi SAW. Dan pada saat itu, kondisinya sangat panas terik. Sehingga seluruhnya itu berbuka. Sahabat-sahabat Nabi seluruhnya berbuka, kecuali Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Kecuali Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah yang berpuasa. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak mungkin yang tidak afdol. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan pada saat seseorang itu mampu untuk berpuasa, tidak ada mudarat baginya, maka yang terbaik adalah berpuasa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena ini merupakan bentuk dari bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Karena dalam perihal ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah, semakin segera, itu semakin afdal. Kemudian yang ketiga, karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih mulia dibandingkan jika dilakukan di bulan yang lain. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah. Sehingga puasa di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada berpuasa di bulan-bulan yang lain. Itu alasan yang keberapa? Ya. Kemudian alasan yang keempat, karena puasa bersama kaum muslimin itu lebih mudah daripada berpuasa bersendirian di selain bulan Ramadan. Betul tidak? Sangat betul. Ya. Buktinya kita nggak pernah puasa kecuali di bulan Ramadan. Sebagian orang seperti itu. Nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa Ayyamul Bid, nggak puasa Arafah, nggak puasa apapun. Tapi pada saat datang bulan Ramadan, puasa dari hari pertama sampai hari ke-29. Masya Allah, bisa berpuasa. Kenapa? Karena lebih mudah. Ya orang-orang semuanya berpuasa. Baik, sehingga itu adalah 4 alasan kenapa ya puasa itu lebih baik daripada berbuka pada saat dia bersafar, dan safar itu tidak menyulitkannya sama sekali. Baik. Sehingga itu rinciannya. Yang pertama apa tadi? Keadaannya memberikan mudarat. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, tidak memberikan mudarat tapi menyulitkan, memberatkan. Apa yang lebih afdal? Berbuka yang lebih afdal. Kemudian yang ketiga, pada saat tidak menyulitkan sama sekali. Sama baginya antara puasa dan tidak berpuasa. Mana yang lebih afdal? Tetap berpuasa dengan 4 alasan yang tadi kita sebutkan. Ada 2 catatan penting terkait masalah puasa saat safar atau safar saat bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa safar yang dibolehkan untuk berbuka adalah safar mubah. Safar yang dibolehkan untuk berbuka adalah safar mubah. Apa itu safar mubah? Safar yang hukumnya mubah. Emang ada safar yang hukumnya haram? Ada nggak? Safar kemana Pak? Betul, safar ke tempat maksiat. Bulan puasa, safar ke Las Vegas. Mau ngapain kira-kira? Mau dakwah? Mau itikaf? Mau maksiat? Haram hukumnya dia berbuka. Nggak boleh. Dia mengambil keringanan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Haram. Ya.
Sehingga safar yang membolehkan berbuka adalah safar mubah. Adapun safar maksiat maka tidak membolehkan berbuka. Jadi antum mau safar memang ada keperluan, ya. Antum mau safar umroh misalnya, naik pesawat 12 jam, 9 jam ke Saudi, kemudian antum berbuka, boleh. Ya, sehingga yang nggak boleh adalah safar untuk maksiat. Kemudian catatan yang kedua adalah jika seorang sengaja melakukan safar karena tujuan ingin berbuka, maka haram baginya berbuka. Paham antum? Untuk di Jakarta jam 12 lapar. Ambil mobil berangkat ke Bandung. Mau ngapain? Mau berbuka. Saya nggak kuat Ustaz, saya mau buka sekarang aja. Gimana caranya? Setelah saya ikut daurah ya Ramadan, saya tahu ternyata kalau safar boleh berbuka. Jadi saya safar ke Bandung, kemudian makan di sana. Maka yang seperti ini hukumnya haram, dia nggak boleh berbuka. Kenapa? Karena dia dengan sengaja melakukan safar karena ingin membatalkan puasanya. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Baik. Paham sampai di sini? Kemudian syarat yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Syarat yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Sehingga ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sedang sakit. Ya, syarat yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Sehingga ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah orang yang sakit. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maksudnya safar, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti ya hari-hari yang dia tidak berpuasa di hari lain selain bulan Ramadan. Ya, jadi kalau sakit itu boleh berbuka. Apa maksud sakit di sini? Maksudnya adalah sakit yang mengganggu puasanya. Sakit yang mengganggu puasanya. Ya. Ada orang kena luka tangannya. Sedikit lukanya. Akhirnya dia nggak puasa. Kenapa? Saya sudah ikut daurah Ramadan. Dan lihat saya ada luka di sini. Ternyata luka adalah sakit dan sakit adalah membolehkan seorang untuk berbuka. Maka kita katakan sekali lagi maksud dari sakit di sini adalah sakit yang mengganggu jalannya dia berpuasa. Ya, sehingga kalau sakit-sakitnya ringan, seperti dia flu misalnya, atau batuk-batuk sedikit, yang nggak mengganggu sama sekali puasanya, maka tetap dia wajib untuk berpuasa. Ya, kecuali kalau sakitnya itu kemudian memperparah sakitnya pada saat dia berpuasa, atau ada anjuran dari dokter untuk tidak berpuasa, atau dia harus minum obat misalnya, ya setiap hari ya di waktu dia pada saat berpuasa, maka dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Ya, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa sakit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan yang kedua adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, jadi sakit, kata para ulama, itu terbagi menjadi dua. Sakit yang diharapkan kesembuhannya dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka bagi sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah mengganti puasa setelah bulan Ramadan. Mengganti puasa setelah bulan Ramadan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang tadi disebutkan ya, ayat 184 dan 185. Itu di dua ayat tersebut disebutkan bahwa orang yang sakit harus mengganti di hari yang lain. Maksudnya adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya. Jadi pada saat ini sakit, nanti bisa sembuh penyakit tersebut dan bisa puasa. Tapi ada kondisi sakit di mana penyakit tersebut tidak diharapkan kesembuhannya. Apa maksudnya? Sebagian orang punya penyakit misalnya di ususnya, atau di lambungnya, atau dia punya penyakit kanker, jantung, atau apapun penyakitnya, intinya dia harus gak boleh dalam kondisi berpuasa ya seumur hidupnya.
Sehingga penyakitnya ini menjadikan dia tidak bisa berpuasa sama sekali. Baik. Atau dia harus mengkonsumsi obat setiap beberapa jam sekali misalnya. Sehingga gak ada kesempatan bagi dia untuk berpuasa. Baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Paham antum ya? Ini yang disebut dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Masuk dalam kategori ini orang-orang yang sudah lanjut usia, lansia, sudah tidak bisa lagi berpuasa. Ya, karena sudah terlalu sepuh, gak kuat. Ya, kalau gak puasa bisa pingsan, kalau puasa bisa pingsan misalnya. Kalau puasa bisa terkena penyakit ini dan penyakit itu misalnya. Dan ini terjadi. Kita melihat sebagian orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah lansia, mereka gak bisa berpuasa. Maka ini masuk dalam kategori penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah membayarkan fidyah kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Membayar fidyah kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Baik. Ya. Berapa bayar fidyahnya? Para ulama mengatakan membayar nisfu sa', yaitu sekitar 2 kilogram. Sekitar 2 kilogram dari makanan pokok. Bisa dibayarkan seperti itu, maksudnya beras atau makanan pokok mentah. Boleh juga dia membayarkan fidyahnya berupa makanan yang sudah jadi. Ini ada dua cara membayarkan fidyah. Makanan pokok atau makanan yang sudah jadi. Jadi kita beli nasi bungkus misalnya, ya nasi kotak. Contoh orang tua kita yang sudah lansia, nggak bisa berpuasa lagi. Ya, di bulan Ramadan kita sediakan 30 nasi kotak, berikan kepada orang-orang miskin. Berikan kepada orang-orang miskin. Ya, sehingga ini ada dua cara. Dan cara yang kedua ini yang digunakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat pada saat dia sudah lanjut usia itu yang beliau lakukan. Ya, dia membuat makanan, prasmanan, kemudian dipanggil 30 orang suruh makan. Sampai kenyang. Selesai sudah bayar fidyahnya. Ya, jadi ini dibolehkan juga dengan cara seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Apakah wanita yang hamil dan menyusui sama seperti orang sakit? Atau berbeda? Ada khilaf di kalangan para ulama, teman-teman sekalian. Dan Anda yakin kalau Anda tanya antum juga, antum sebagai ulama juga bakal berbeda pendapat. Apakah diganti, diqadha, atau dia hanya membayarkan fidyah? Atau dia mengqadha dan membayarkan fidyah? Atau dibedakan? Apakah dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya sehingga dibedakan atas dasar hal tersebut? Seperti apa sebenarnya? Sekali lagi ini adalah perkara yang khilafiyah, ijtihadiyah, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama sehingga kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Tapi kita wajib untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau sekiranya itu adalah yang paling rajih menurut kita, silahkan lakukan tanpa menyalahkan orang-orang yang lain. Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa wanita yang hamil dan menyusui jika tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah saja. Ya, bagi wanita yang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah asar dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud.
Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal wada'a anil musafiri syatra salati was siyam wa anil hamil wal murdi'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggugurkan untuk orang yang sedang bersafar setengah sholat, menggugurkan puasa, dan begitu juga kepada orang yang sedang hamil dan menyusui. Ya. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anha, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskina wa la yaqdiyani shawma." Jika wanita yang hamil khawatir terhadap dirinya, wanita yang menyusui khawatir terhadap anaknya pada saat bulan Ramadan, maka dibolehkan bagi mereka untuk berbuka dan memberikan makan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Dan tidak perlu mereka untuk membayarkan ganti puasa. Ini adalah fatwa dari Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ya, kata beliau, anti bimanzilatil ladzi la yutiquh alayki an tut'imi makana kulli yawmin miskinan wala qada'a alaik. Ada seorang ibu yang sedang hamil datang kepada Ibnu Abbas kemudian bertanya, bagaimana cara aku berpuasa? Kata Abdullah Ibnu Abbas, sesungguhnya engkau adalah termasuk orang yang tidak mampu, sehingga kewajibanmu adalah memberikan makan kepada orang miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan, dan tidak ada qada bagimu. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah Ibnu Umar juga mengatakan hal yang sama. Ada wanita yang bertanya dalam kondisi hamil. Kata Abdullah ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wala taqdi. Berbukalah dan berikanlah makan kepada orang miskin setiap sesuai dengan jumlah hari yang kau tinggalkan dan tidak perlu engkau mengganti. Ya, jadi ini merupakan fatwa sahabat. Ya, fatwa Abdullah ibnu Abbas, fatwa Abdullah ibnu Umar, sehingga wanita yang hamil atau menyusui kalau mereka tidak mampu untuk berpuasa tidak perlu tidak perlu mengganti, hanya cukup dengan membayarkan fidyah. Paham antum ya? Jadi di fatwa dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Sekali lagi ini perkara yang khilafnya panjang. Mungkin antum dapat dari ustadz lain, ya, pendapat lain dari ulama yang lain, pendapat yang lain. Tapi ini adalah yang penting untuk kita sampaikan. Dan subhanallah ini sangat memudahkan para wanita. Betul tidak ibu-ibu? Ditambah lagi jika wanita tersebut produktif. Nikah langsung hamil. Baik, tahun berikutnya menyusui. Tahun yang ketiga masih menyusui. Tahun keempat hamil. Tahun kelima menyusui. Insya Allah saya cuma setahun terus saya sapih Ustaz. Ternyata tahun ke-6 hamil lagi. Ya, bayangkan. Itu 7 tahun. 7 kali 3 berapa? 240 hari. Ya, tentu fatwa Ibnu Abbas dan fatwa Abdullah Ibnu Umar ini sangat memudahkan. Ya, apalagi kita bukan lagi mencari-cari mana yang paling mudah ya. Tapi ini sesuai dengan fatwa para sahabat ya, dan tentunya itu juga ternyata memudahkan kaum wanita. Kemudian kita masih di syarat yang kelima nih, mampu untuk berpuasa. Apakah pekerjaan berat? Seperti kuli panggul, kuli bangunan, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa? Nah, gimana menurut antum? Karena ini semacam hukum yang sudah disepakati oleh para kuli dan tukang. Bahwa mereka seakan-akan berijma. Betul tidak? Bahwa kalau mereka lagi ngerjain proyek kita harus disediakan makan. Apa hukumnya? Ya ikhwan, kesepakatan para ulama bahwa pekerjaan yang berat itu bukan alasan untuk berbuka puasa. Ini kita bicara kesepakatan para ulama ya, bukan kesepakatan para tukang ya. Ya, dan ini pertanyaan yang sering disampaikan ya, Ustaz saya punya tukang seperti ini dan seperti itu, minta makan dan lain sebagainya, nggak boleh disediakan.
Ya, kalau kemudian dia mau beli sendiri, berbuka sendiri nggak masalah. Bukan nggak masalah, maksudnya itu urusan dia. Akan tapi kita, kalau kita memiliki wewenang, ya, untuk menyediakan dan lain sebagainya, maka nggak boleh. Kalau keadaannya adalah dia kerja, kemudian dia sakit, boleh berbuka karena apa? Karena sakit. Paham ya? Tapi kalau kondisinya dia baru mau mulai kerja, udah ngopi, sambil ngerokok, ya sambil makan, maka ini nggak boleh. Ya karena ini tidak menjadikan dia boleh untuk berbuka puasa. Ya, atau sebagian orang misalnya ini jadi sebagai ojek pekerjaannya di Jakarta panas, ya maka dia harus tetap berpuasa. Dia harus tetap berpuasa karena pekerjaan itu tidak menjadikan seorang itu serta-merta boleh untuk tidak berpuasa. Sekali lagi, kalau kemudian dia sakit, maka dia boleh berbuka karena sakit. Ya, dan disitulah seseorang harus piawai dalam mengatur fisiknya pada saat di bulan Ramadan. Sehingga dia bisa melakukan kewajiban yang besar ini. Kemudian syarat yang keenam adalah tidak ada penghalang puasa, yaitu haid dan nifas. Jadi dalam kondisi haid atau nifas, wanita tidak boleh berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah rukun puasa. Pembahasan selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah menahan diri dari segala pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam. Dan sebagian ulama menyebutkan ya bahwa niat puasa ini jika dia berpuasa satu Ramadan penuh maka cukup niatnya di awal saja. Cukup niatnya di awal saja karena yang diwajibkan oleh Allah adalah berpuasa 1 bulan penuh. Sehingga seakan-akan ini adalah satu rangkaian ibadah. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ayat 185, "Faman syahida minkumu syahra falyasumhu." Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Ya, dan tidak perlu mengucapkan lafaz dalam berniat. Tidak perlu mengucapkan lafaz dalam berniat. Karena kata para ulama, maksud dari niat adalah al-qasdu wal iradah. Maksud dari niat adalah keinginan yang ada dalam hati. Maksud yang ada dalam hati. Jika maksud dan keinginan itu sudah ada dalam hati, berarti orang tersebut sudah berniat. Biasa bangun subuh, ini bangun jam 3 malam. Bangun jam 3, ke meja makan, semua sudah tersedia. Kira-kira mau ngapain, Pak? Makan-makan tengah malam? Baik, dia mau berpuasa. Sehingga pada saat dia makan sahur, dia sudah berniat. Dia sudah berniat. Ya, atau dia sholat tarawih. Ya, di hari pertama Ramadan, malam pertamanya dia sholat tarawih. Ini menunjukkan bahwa dia sudah niat bahwa besok akan berpuasa. Dan itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia sudah berniat sehingga tidak perlu melafalkan niat. Ya, dan karena Nabi SAW juga tidak pernah melafalkan niat. Sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melafalkan niat pada saat mau berpuasa. Sehingga kita tidak perlu melafalkan niat. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Yang pertama, makan dan minum. Ya, tentu ini semua kita tahu ya. Pembatal puasa adalah makan dan minum. Dan segala sesuatu yang memiliki makna makan dan minum. Makan dan minum kita tahu. Dan segala sesuatu yang memiliki makna makan dan minum. Apa contohnya? Seperti infus. Tapi biasanya orang kalau sudah diinfus berarti dalam kondisi sakit ya.
Baik. Jadi dia sudah tidak berpuasa karena sakit mungkin. Ya, kecuali mungkin ada keadaan di mana seseorang dalam kondisi sakit tetap dia nggak mau berpuasa. Tapi saya maunya diinfus saja gitu ya. Sama aja ya. Karena infus itu memiliki makna makan dan minum. Bahkan dia menggantikan makan dan minum. Ya, adapun suntikan, seperti vaksin misalnya, atau ngambil sampel darah, itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia bukan makan dan minum. Paham ya? Sehingga yang memiliki makna makan dan minum itu yang membatalkan. Ya, tapi para ulama menganjurkan ya kalau kemudian seorang perlu diambil darahnya atau divaksin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembatalan kedua adalah berhubungan badan. Ya, di siang hari bulan Ramadan. Bahkan ini adalah dia harus membebaskan budak. Pertama puasanya batal, kedua dia harus membebaskan budak. Kalau tidak mendapatkan budak yang dibebaskan, maka dia wajib untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Bayangkan, berpuasanya berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa juga melakukannya, maka dia memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Jadi urutannya seperti itu. Karena ini adalah dosa yang besar sehingga harus ada tebusannya. Tebusannya apa? Yang pertama membebaskan budak. Kalau tidak bisa lanjut yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka lanjut yang ketiga yaitu memberikan orang miskin 60. Ya jumlah mereka ada 60 orang miskin untuk makan. Seperti itu. Dan hati-hati ya. Makanya jangan coba-coba untuk mendekati istri pada saat berpuasa. Karena tebusannya sangat berat. Ya bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau seseorang itu bisa puasa Ramadan, maka dia bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Karena sebagian orang kesulitan. Kemudian dia langsung melakukan tebusan yang ketiga. Padahal ini harus berurutan. Ya kalau budak sekarang sudah tidak ada zaman ini, maka lanjut puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allahul Musta'an. Kemudian pembatalan ketiga dan penjelasan tersebut disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah istimna. Yang ketiga adalah istimna. Istimna dalam bahasa Arab artinya onani. Ya, istimna ini juga membatalkan puasa seseorang. Nabi SAW mengatakan, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanan untuk diriku, kata Allah. Kata para ulama, maksud dari meninggalkan syahwat di sini adalah tidak mengeluarkan maninya. Tidak mengeluarkan maninya, baik dalam kondisi berhubungan ataupun dengan kondisi beristimna. Ya, jadi ini juga membatalkan puasa. Tapi jika seorang ya kemudian mengeluarkan maninya dengan cara beristimna, maka ini tidak mendapatkan hukuman tebusan seperti orang yang berhubungan badan. Paham antum ya? Karena yang pertama itu khusus yang berhubungan badan. Atau disebut dengan jima. Berhubungan badan atau disebut dengan jima. Apa itu jima? Tahu antum jima? Ini penting untuk disampaikan. Ya karena ini yang menentukan hukum. Apakah dia dikatakan sudah berjima atau belum? Dan ini juga yang menentukan hukum apakah dia sudah berzina atau belum. Kapan? Pada saat dia berjima ya dan dia dikenakan hukuman yang berat yang tadi kita sebutkan. Karena ini ada 2 hal yang berbeda. Ada jima, ada istimna. Kalau jima, Imam Nawawi mengatakan adalah pada saat al-hasyafah ya
bagian depan dari kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita. Dalam kondisi seperti ini dikatakan bahwa dia telah berjima sehingga dia wajib untuk membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan 60 orang miskin makan. Tapi kalau ternyata nggak sampai seperti itu, contoh, hanya sentuhan antara kemaluan suami dengan istri, kemudian dia mengeluarkan air mani dalam kondisi seperti ini, tidak dikatakan dia berjima. Tidak dikatakan dia berjima. Atau misalnya tidak ada sentuhan sama sekali. Atau dia bermubasyarah, nanti akan kita sebutkan hukumnya. Ya. Para ulama menjelaskan tentang hukum mencium dan mubasyarah. Apa hukumnya? Bolehkah suami mencium istrinya atau melakukan mubasyarah? Ya, mubasyarah adalah hal-hal yang dilakukan selain jima. Hal-hal yang dilakukan selain jima. Maka para ulama mengatakan dibolehkan dengan syarat tidak menyebabkan jima. Oleh karena itu Aisyah pernah mengatakan, karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irbih. Sesungguhnya Nabi SAW mencium istrinya dan melakukan mubasyarah kepada istrinya dalam kondisi beliau berpuasa dan beliau adalah orang yang paling bisa menjaga syahwatnya. Sehingga ini syaratnya, ikhwan. Nabi SAW mencium istrinya, nggak masalah. Tapi dengan syarat apa? Mampu untuk menahan, nggak kelewatan batas. Tapi kalau sampai berjima, maka hukumnya sebagaimana yang kita sebutkan. Atau sampai mengeluarkan mani, maka hukumnya sebagaimana yang kita sebutkan sama dengan hukum istimna. Baik. Kemudian pembatal yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Pembatal yang keempat adalah muntah yang dengan sengaja. Nabi mengatakan man dzara'ahul qai' falaisa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak perlu qada. Jadi kalau seseorang mual misalnya kemudian dia muntah maka itu tidak membatalkan puasanya. Akan tapi kalau dia membuat dirinya muntah maka ia wajib untuk mengqadanya. Yaitu seperti seorang dalam kondisi mual kemudian sengaja ya, jarinya dimasukkan ke tenggorokannya misalnya supaya keluar isi perutnya. Sebagian orang melakukan itu. Maka kondisi seperti ini dia batal puasanya. Ya. Sehingga kalau sengaja batal puasanya, kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Taib. Paham sampai di sini? Kemudian yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Pembahasan yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam santapan sahur terdapat keberkahan. Ya, berkah, sahur ini berkah luar biasa. Apa keberkahannya? Kita jadi mudah untuk puasa. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa para malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang bangun sahur. Ya, sehingga sahur itu berkah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, jangan kalian tinggalkan sahur walaupun hanya meneguk 1 tegukan air. Ya, sebagian orang bilang, Ustadz saya bisa nggak sahur? Tetap bangun sahur, minum air 1 teguk, kemudian tidur lagi. Karena ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya. Sehingga sahur yang paling afdol adalah sahur yang mendekati subuh. Semakin mendekati subuh semakin afdol. Beda sama kita ya. Semakin dekat subuh gak boleh lagi makan. Bolehnya hanya minum katanya. Ya, al-muhim intinya adalah bahwa batasan seseorang berpuasa itu pada saat fajar itu terbit, masuk waktu subuh. Ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk berhenti sahur kecuali pada saat subuh itu sudah datang atau waktu subuh itu sudah datang. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah-sunnah dalam berpuasa adalah memanfaatkan waktu sahur untuk berdoa. Ya, kita tahu bahwa waktu yang paling mulia sepanjang sehari semalam adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Dan pada saat kita sahur tentu itu adalah sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala
turun ke langit yang paling dasar. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang beristighfar kepada aku akan berikan ampunan kepadanya. Barang siapa yang berdoa, aku akan jawab doanya. Barang siapa yang meminta, aku akan berikan permintaannya. Kemudian yang keempat adalah bersegera dalam berbuka. Yang keempat adalah bersegera dalam berbuka. Nabi bersabda, la yazalul nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Sungguh manusia senantiasa dalam kebaikan saat mereka bersegera dalam berbuka puasa. Ya. Sehingga semakin segera azan maghrib langsung buka, itu semakin afdal. Kemudian yang kelima adalah berbuka dengan rutab, kurma atau air. Berbuka dengan rutab, kurma atau air. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawatin min ma. Nabi SAW senantiasa berbuka dengan rutab sebelum beliau sholat. Lihat rutab. Apa itu rutab? Kurma muda. Kurma muda yang belum matang. Ya, tapi sudah bisa dimakan. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka beliau meminum beberapa teguk air. Kata Anas di sini sebelum Nabi SAW melaksanakan sholat. Ya, jadi sunnahnya seperti yang dilakukan Nabi. Sebelum sholat yang ringan-ringan dulu. Jadi sebelum sholat udah nyentong nasi. Ya. Jadi sholat dulu, jadi sholatnya juga nyaman, tidak dalam kondisi kenyang. Setelah itu kalau perlu makan baru kemudian makan. Kemudian yang keenam adalah berdoa saat berbuka. Ya, Nabi SAW, Abdullah bin Umar mengatakan Nabi SAW saat berbuka beliau mengucapkan apa? Zahabat dhama'u wabthallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, urat-urat telah basah dan pahala telah didapatkan insyaallah. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah mengatakan bahwa doa ini dibaca kapan? Setelah antum berbuka. Antum makan kurma kemudian baca ini. Atau antum minum, antum baca ini. Ya, karena konteks hadisnya itu telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan pahala telah didapatkan insya Allah dengan izin Allah. Kemudian yang ketujuh adalah memberi makan untuk orang lain berbuka. Ya, memberi makan untuk orang lain berbuka. Nabi mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Itu bayangkan. Ya. Betapa bahagianya seseorang yang bisa memberikan makanan kepada anak dan istrinya. Ya, sehingga dia mendapatkan pahala dari apa yang dimakan oleh anak istrinya pada saat mereka berbuka. Dan betapa bahagia itu lebih besar pada saat dia bisa memberikan buka untuk orang-orang yang banyak. Makin banyak orang yang dia berikan buka, maka dia akan mendapatkan pahala semakin banyak sesuai dengan jumlah orang yang dia berikan. Ya, jadi antum jangan pernah ragu untuk memberikan buka puasa di masjid dekat rumah antum. Atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar antum misalnya. Jangan ragu. Atau antum lagi bepergian jauh, antum belikan makanan yang banyak, kemudian di jalan antum bagikan ke orang-orang pada saat waktu maghrib, itu sangat bagus sekali. Dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Kemudian yang kedelapan adalah memperbanyak amal soleh ya pada saat berpuasa. Dan ini akan dijelaskan nanti sama asatidzah yang lain. Kemudian yang kesembilan adalah berdoa ya pada saat seseorang itu berpuasa. Berdoa pada saat seseorang itu berpuasa. Ya, karena di antara keutamaan orang yang berpuasa adalah dia termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya. Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'imu hatta yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Ya, kemudian yang ke-9 adalah pada saat dia dicela atau diajak debat sama orang lain,
ya atau ribut sama orang lain dalam kondisi berpuasa, maka disunnahkan dia untuk mengucapkan apa? Inni shaim. Aku sedang berpuasa. Ya, dan ini sunnah yang penting untuk kita praktekkan. Nabi mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal." Di saat kalian berpuasa maka jangan berbicara kotor, kasar dan berbuat kebodohan. Fa in syatamahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang mencela kalian, maka ucapkanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, ini menjadikan dia mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain agar dia tidak masuk dalam perseteruan yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yang ke-11 adalah sunnah ketika diundang makan dalam kondisi berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila at-ta'am wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im." Jika kalian diundang makan dalam kondisi berpuasa, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Ya, jadi ini alasan yang benar, yang dibolehkan pada saat seorang diundang makan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Jika kalian diundang makan, maka datanglah. Namun jika sedang berpuasa, maka doakanlah untuknya kebaikan, dan jika tidak berpuasa, maka makanlah. Sehingga ini adalah 11 sunnah yang berkaitan dengan berpuasa. Ya, jadi dengan ini kita telah mempelajari tentang definisi puasa, kewajiban puasa dan dosa meninggalkannya, syarat-syarat wajib puasa, kemudian rukun puasa, serta pembatal-pembatal puasa dan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Jika kita bisa mempelajarinya dengan baik, paham tentang apa yang kita pelajari, kemudian dipraktekkan, insya Allah kita akan mendapatkan puasa yang terbaik sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum ya ikhwah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah sesi materi pertama telah selesai disampaikan oleh Al-Ustaz, dan insya Allah kita masih ada 10 menit untuk sampai ke coffee break pertama. Dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan yang telah sampai ke panitia. Mohon izin untuk dibacakan Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dengan tema yang sama, dengan topik yang sama. Intinya adalah bagaimana hukumnya mengganti puasa yang pernah ditinggalkan saat masih masa-masa jahil dan tidak ingat berapa jumlahnya. Termasuk yang puasa yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja tidak digantikan. Cek. Ya, bismillah. Ya, mohon izin untuk diulang. Ada pertanyaan dengan topik yang sama, yaitu bagaimana hukumnya mengganti puasa yang pernah ditinggalkan saat masih masa-masa jahil dan tidak ingat berapa jumlahnya. Ya, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tidak tergantikan atau tidak terbayarkan. Dan juga apa hukumnya jika tidak membayar puasa? Demikian Ustaz. Jadi dia meninggalkan banyak puasa dan tidak tahu jumlahnya. Iya betul, di masa-masa lalu. Taib. Para ulama menyebutkan ya bahwa kalau dia tidak tahu jumlahnya, maka dikira-kira. Ya, sekitar berapa banyak misalnya. Ya, dan pilih ya angka yang memastikan bahwa dia akan menyelesaikan puasa tersebut. Contoh, dia kira-kira misalnya antara 15 sampai 20 hari misalnya, coba dia ingat-ingat. Atau mungkin 25 hari, sudah pilih 25 hari. Kemudian
bayarkan sesuai dengan kemampuan dia. Dia sambil puasa Senin dan Kamis misalnya, atau terkadang puasa Ayyamul Bid, ya, maksudnya Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 di setiap bulan, setiap Senin dan Kamis, tapi diniatkan untuk membayarkan hutang puasa yang dia tidak lakukan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Nah, baiklah, silakan bagi dari Ikhwan mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh secara tertulis? Disampaikan secara tertulis. Mohon maaf. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua. Amin. Ustaz, ibu saya sering merasa sakit mah saat berpuasa. Jadi kadang sering berbuka di Ramadan dan tidak mengkodoknya. Karena beliau berpendapat cukup bayar fidyah. Dan sudah Ana nasihatkan untuk mengkodok tapi belum dilakukan. Usia ibu Ana 62 tahun. Apa yang harus Ana lakukan? Dan apakah anak berkewajiban membayar kodok tersebut saat orang tuanya wafat? Baik, jika kemudian sakit mah tersebut ya berkelanjutan, dalam arti dia memang nggak bisa puasa sama sekali. Jadi setiap makan sesuatu, misalnya dia muntah, makan sesuatu sakit perutnya, kalau dia nggak terisi sama sekali sakit perutnya, atau terlalu kosong juga sakit perutnya, dan ini terjadi, ya Anda punya kenalan ada orang seperti itu, bahwa dia nggak bisa meninggalkan makan. Jadi perutnya harus terisi terus. Dan dikatakan oleh dokter bahwa dia nggak bisa berpuasa. Dalam kondisi seperti ini maka dia membayar fidyah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ya, adapun hutang puasa orang tua, maka pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dalam kondisi memiliki hutang puasa. Apakah aku harus membayarnya? Maka Nabi bertanya kepadanya, kalau ibumu punya hutang uang kepada orang lain, apakah engkau akan bayarkan? Kata anak ini, tentu aku akan bayarkan. Uqdu fa'in fallahu ahaqqu bil qadha. Bayarkanlah hutang puasanya karena Allah lebih berhak untuk dibayarkan hutangnya. Ya, sehingga dibayarkan. Kalau memang orang tuanya itu punya hutang, ya puasa, maka dibayarkan. Dan ini gak wajib, tidak harus ahli warisnya ya. Bahkan temannya, sahabatnya kalau mau membayarkan untuk teman yang lain yang sudah wafat juga dibolehkan. Disitulah pentingnya seseorang memberitahukan keluarganya atau orang terdekatnya bahwa dia memiliki hutang puasa. Ya. Dan hutang puasa yang dibayarkan adalah jika seseorang tidak berpuasa, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk membayar puasa tapi tidak dibayarkan. Kemudian dia wafat. Kondisi seperti ini yang harus dibayarkan. Paham antum? Contoh, orang tua kita sakit. Di bulan Ramadan dia puasa 10 hari. Hari ke-11, hari ke-12 dia sakit, gak puasa. Dengan niatan insya Allah nanti kalau sudah sehat, dia akan membayarkan. Subhanallah hari ke-13 wafat. Yang seperti ini perlu dibayarkan atau tidak hutangnya? Perlu atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Gak perlu dibayarkan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya, belum memberikan kepadanya kesempatan untuk membayarkan hutangnya. Paham antum ya? Jadi dia wafat dalam kondisi gak punya kesempatan untuk bayar hutang. Sehingga dalam kondisi seperti ini dia gugur baginya bayar hutang puasa tersebut. Ada lagi kasus yang kedua, dia tidak berpuasa hari ke-11, 12, hari 13-nya sehat. Sampai masuk Idul Fitri. Begitu masuk Idul Fitri, dia wafat. Di Ramadan masih ada hutang berapa? 2. Di sini dia wajib untuk ahli waris membayarkan hutangnya atau tidak? Di hari Idul Fitri meninggalnya. Hukum puasa hari Idul Fitri apa? Haram, gak boleh. Dia masih belum punya kesempatan. Sehingga dalam kondisi seperti ini tidak perlu dibayarkan hutang puasanya. Kecuali Idul Fitri tanggal 2, 3, 4 makan ketupat, opor karena masih pengen jadi belum juga puasa. Tanggal 5 Syawal wafat. Dalam kondisi seperti ini dibayarkan tidak hutangnya? Dibayarkan. Karena dia sudah punya kesempatan untuk membayar tapi belum dibayarkan. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang dibayarkan hutangnya orang yang sudah wafat adalah pada saat dia memiliki hutang puasa dan dia memiliki kesempatan untuk membayarnya tapi belum membayarkan kemudian wafat,
yang seperti itu yang bayarkan hutangnya oleh orang lain, baik keluarganya atau orang lain, gak masalah. Baik, Masya Allah, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berhubungan badan, bagaimana cara wanita untuk membayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut padahal pasti akan haid? Para ulama mengatakan bahwa maksud dari 2 bulan tersebut adalah 2 bulan yang dia mampu untuk berpuasa. Kalau di tengah-tengah 2 bulan itu dia sakit, maka boleh dilanjut puasanya. Sakit sehari 2 hari gak bisa puasa, dilanjut di hari ketiganya sudah sehat, dilanjut lagi. Paham ya? Tapi bukan terputus tanpa alasan. Kalau terputus tanpa alasan, maka dimulai lagi dari awal. Dimulai lagi dari awal. Seperti itu. Dan ini mengingatkan saya satu permasalahan penting juga ya. Jadi sebetulnya pada saat terjadi kejadian tersebut ya, berjima antara suami istri, siapa yang harus membayar tebusan tadi? Apakah suaminya saja atau istrinya juga? Gimana menurut antum? Dua-duanya yakin? Kalau sama-sama suka, maka dua-duanya. Tapi kalau kemudian suami yang memaksa dan istri kondisinya wajib untuk menolak. Ya, wajib untuk menolak, nggak boleh. Ini adalah dosa besar. Bahkan sahabat yang melakukan ini datang kepada Nabi mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah aku binasa. Sampai Rasul tanya, kenapa engkau binasa? Aku berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Lihat, sahabat tahu bahwa ini adalah dosa besar. Kemudian Nabi memberikan arahan kepadanya sebagaimana yang tadi dijelaskan. Tebusan-tebusannya. Ya sehingga kalau dua-duanya sama-sama memang mau, maka dua-duanya tentu wajib melakukan tebusan tersebut. Tapi kalau suaminya memaksa dan istrinya sudah menolak kemudian dipaksa akhirnya terjadi dalam kondisi istrinya padahal nggak mau, maka dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan hanya suaminya yang berdosa dan hanya suaminya yang harus membayar tebusan tersebut. Seperti itu. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Insya Allah kita semakin mendekati waktu coffee break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya akan melanjutkan studi di Jepang selama 1 semester. Waktunya bertepatan dengan puasa Ramadan. Di sana saya akan tinggal di asrama. Apa status saya safar atau mukim? Jazakallah khair. Tentu ya, kalau kondisinya adalah dia ke sana dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat, hanya sebentar saja, ya bahkan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan safar, yang seorang itu boleh mengambil rukhsah safar adalah pada saat dia tidak menentukan waktu kapan dia kembali. Tidak menentukan waktu kapan dia kembali. Sehingga dia pergi ke satu tempat, kemudian dia nggak tahu kapan kembalinya. Ya mungkin 6 bulan lagi, mungkin 7 bulan lagi. Maka dalam kondisi seperti ini dia dalam kondisi safar selama dia di tempat tersebut. Selama dia di tempat tersebut. Tapi kalau kondisinya jelas, ya bahwa dia sudah ditentukan bahwa 6 bulan dia akan tinggal di tempat tersebut. Bahkan dia punya asrama, ada alamatnya di sana, tinggal di sana. Maka yang seperti ini dia tidak boleh mengambil rukhsah safar. Kecuali saat perjalanannya. Tapi pada saat sudah sampai di sana maka seakan dia tidak safar. Ini kondisi seperti ini sama halnya pada saat kita kuliah di Madinah ya. Saya pernah kuliah di Kuwait. Itu kita tanyakan kepada para ulama di sana. Bahwa apakah kondisi seperti ini kita orang Indonesia. Tapi kemudian kita datang ke sana ini kondisi safar. Maka mereka berfatwa bahwa bukan dalam kondisi safar. Kenapa? Karena waktunya jelas. Ya, kapan kita akan kembali pada saat liburan. Kemudian juga kita memiliki alamat di sana. Seakan-akan tinggal di sana. Maka yang seperti ini tidak dalam kondisi safar. Allahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Dan ya ikhwan dan akhwat, mohon maaf kita telah sampai di ujung sesi pertama dan kita akan memasuki sesi coffee break dalam setengah jam ke depan kurang lebih. Oleh karena itu kami persilakan kepada para akhwat untuk lebih dahulu melihat kepada area Sahih Bukhari ada satu budak Nabi namanya